Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy tentunya di channel Naila Transindo Garden. Kali ini kita mendatangi tempat kebunnya Om Lutfi yang berada di mana nih ya Maya? Ini daerah Petukangan Om. Daerah Petukangan Utara ya. Utara. Di sini saya lihat tebu lampot sangat subur sekali. Ini RM ya. Ini ada RM. Dia sengaja menanam rustoknya dulu. Bagaimana caranya Om Lutfi ini mengembangkan anggur di sini dengan subur begini? Kita tanya-tanya ya. Ayo kita tanya langsung. Ya. Katanya ada tambu lampot yang lagi viral Om. Nah itu dia, kita mau cari nih. Tadi kita kan udah nanya sama dia nih. Ya. Yang tebu lampot yang lagi bagus mana Om, ditunjukin. Tapi ini lebih bagus katanya. Yang berjenis apa? Ayo kita lihat ke lokasi aja. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan nih. Om Ini tetangga juga ada lagi di sini nih. Nah, Om Marwan ini dari Mampang ya. Siap. Ya, dari Mampang Bucit 8 ya. Om. Inilah pemiliknya kebun subur di dalam tebu lampot. Dia nggak punya lahan tapi ada di dak. Kita sambil duduk ya Om. Oke, sambil duduk ya. Saya lihat di sini. Ini kalau bagi orang-orang nggak pakai ya, dibuang ya. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan apa? Bagaimana sih Om Lutfi ini bikin anggur bisa begini dan kiat-kiat cara pupuknya bagaimana gitu ya Om ya? Boleh. Nah, oke. Kita langsung aja ke Om Lutfinya. Mohon dijawab Om, soalnya biar subscriber saya itu bisa nanam anggur kayak Om Lutfi juga. Nah, persis kan kayak ondel-ondel. Di sini pun saya bingung nih cari tersiarnya bagaimana. Nah, Om Lutfi ini bisa loh sebesar ini pohon. Peles nih. Peles betul Om. Nah, dilanjut Om. Dari pemupukan itu masa vegetatif ke generatif itu umur berapa bulan sih Om? Saya pas kalau nggak salah saya masuk vegetatif itu saat usia 4 bulan. 4 bulan. Itu nggak termasuk Om nanam ininya. Ini rustoknya Om tanam iya, juga duluan. Termasuk itu. Berarti nanam rustoknya sebulan setengah, di umur 4 bulan Om buahan. Berarti 3 bulan setengah, sekitar 2 bulan setengah ya Om ya? 2 bulan setengah dia siap dibuahin. Karena kan akarnya sudah adaptif tuh di media tanam. Ini pembuahan pertama apa kedua nih Om? Ini pertama Om. Ini pembuahan pertama. Teman-teman, penting nggak sih digali ilmunya ini? Menurut teman-teman bagus nggak? Kalau bagus simak ya videonya sampai terakhir. Dan jangan lupa juga kalau yang baru nonton di subscribe. Sesungguhnya subscribe itu nggak bayar ya, gratis ya. Di like, di komen. Nah, biar saya semangat lagi cari ilmu anggur. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa dana yang minim kita nyerah untuk Nanam anggur. Ya. Karena dengan media atau wadah yang mungkin di tempat lain sudah tidak digunakan, tapi kita bisa menggunakan ini. Menggunakan dengan ember bekas cat ini bisa berbuah dengan maksimal, dengan klaster yang bagus, dengan buah yang sudah jadi berry dan jumlah yang cukup banyak. Ini sebenarnya mudah, asal kita ada kemauan, ada telaten, ada konsisten di dalam penanganan, semua pasti bisa gitu. Makanya tadi Bang Lutfi juga udah menguraikan atau sedikit membuka kunci atau edukasi. Jadi jangan lupa nih teman-teman disimak baik-baik. Nah, supaya ilmu yang tadi sudah disampaikan itu bisa bermanfaat gitu buat
kalian semua, Penggiat khususnya anggur. kita penggiat anggur akan terus berinovasi gimana caranya dengan media yang Terbatas. cukup terbatas, Ya. dengan apa namanya tempat yang mungkin kalau dilihat kurang cantik, tapi kalau ini dipindah di pot Ya. yang lebih menarik, yang lebih cantik, terus dirangkai dengan apa namanya ajir, dirangkai dengan itu, maka akan lebih Berestetika. nilainya akan lebih tinggi gitu loh. Gitu. Atau begini ya Om Marwan ya, jangan menilai anggur itu mahal loh modalnya gitu ya. Betul. Tapi di sini saya lihat di sana kameramen semuanya memakai tabu lampot bekas cat loh Om Lutfi ini. Kalau alasannya nggak punya tempat, Lahan. nah kan cukup satu ini depan rumah juga bisa Om Nah, Marwan. cantik, Gitu ya, betul. lebih cantik lagi. Di samping kita nanam tanaman yang lain, nggak ada salahnya kita nanam salah satu yaitu pohon anggur gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan berpikir yang negatif dulu gitu. Anggur itu mahal loh, ini pupuknya mahal segala macam. Di organik pun bisa main gitu. Bisa. Yang penting Sangat ada bisa. ilmu organiknya Sangat tentu. bisa. Kandungan-kandungan yang ada di dalam organik itu sendiri. Jangan orang menggunakan organik, kita menggunakan organik gitu ya Om Marwan. Betul. Sebenarnya bahan-bahan di tempat kita juga tersedia. Kalau Nah. kita mau memanfaatkan, contohnya ya, Ya. kita bisa bikin VOC dari Ya. sisa-sisa Makanan makanan, daripada dari dibuang ke sampah. kulit-kulit buah, Iya. gitu kan, kita fermentasi, gitu, Iya. bisa kita buat Iya, anggur, iya. kita siram gitu. Om Lutfi sendiri menggunakan POC juga Kalau buat ini? Kalau saya untuk saat ini dulu pernah saya pakai BOC. Pernah ya. Ya mungkin karena saya keterbatasan waktu kerja ya. Iya. Saya sekarang pakai asam amino, asam human. Asam amino, asam umat. Ini sebelum pembuahan apa di treatment dulu begitu Om? Iya, Di treatment Iya, dulu treatment. begitu dengan menambah asam amino. topping kohe. Topeng kohe, ya. Om lakukan sebelum berapa hari sebelum pembuahan? Saat dia udah muncul Cluster berry, ya. saya udah masuk kohe. Oh jadi bukan sebelum Om melakukan pemangkasan nih? Belum, sebelum. Sebelum melakukan pemangkasan, Om lakukan treatment begitu dulu. Iya. Om kasih kohe dengan topping kohe, terus Topping Om kohe. siram dengan asam amino dan asam umat. Iya. Maksud saya begini Om, berapa hari sebelum Om pakas? 3 hari apa seminggu? Saat dia keluar berry. Saat dia keluar berry. Saat dia keluar berry Om kasih itu. Iya. Itu kan organik ya. Organik. Nah, tentunya dengan topping kohe itu nggak gitu banyak juga ya. Namanya kalau walaupun organik kohe juga tetap pupuk ya Om ya, bukan Betul. media tanam gitu ya. Nah, teman-teman jangan salah. Tapi kohe fermentasi, Om. Kohe Harus fermentasi dikasih bawahin. cukup aman. Cukupnya aman. Cukup aman. Udah difermentasi sama Om Lutfi ini buat dikasih ke sininya. Jadi buat kedepannya biar berinya lebih gede, lebih subur lagi, nutrisi cukup gitu Om Lutfi ya. Iya. Saya jadi gagap ngomong Om Marwan dulu, Om Marwan padahal di kanan saya. Iya. Tapi nanti saya juga akan mendatangi rumah Om Marwan, insya Allah beliau juga harus punya ini punya kebun. Silakan. Harus. Nah, padahal dia udah lama juga tetangga dekat. Saya udah ke ujung-ujung negeri datang ke yang di dekat saya tinggal. Baik, nggak apa-apa. Saya emang sengaja Om Marwan. Saya cari yang jauh dulu, yang dekat itu nanti gampang lah. Sambil ngopi kita main ke situ, ngerti ke Om Marwan juga bisa ya. Nah, ayo dilanjut Om. Apalagi kiat-kiatnya biar teman-teman Naila Transindo Garden itu bisa setidaknya kalau nggak bisa begini bisa berbuah lah apa 5 dompol apa 3 dompol gitu kan. Ada upah capeknya mereka tuh nanam gitu Om Lutfi. Kiatnya ya. Iya, kiatnya Yang pertama kita harus yang agak sulit itu konsisten. konsisten. Konsisten dibilang kan mungkin kalau di sini saya udah pakai penyiraman otomatis ya. Ini juga baru aja. Baru aja Iya. ya. Sebelum pakai vertigasi saya ada penyiraman 2 atau 3 hari saya siram. Ya, Yang dimaksud konsisten itu kita ada pemupukan seminggu sekali. seminggu sekali. Seminggu sekali Itu kita di masa vegetatif ya. masa vegetatif. Itu menggunakan pupuk apa Om? Kalau untuk vegetatif saya cukup asam amino, asam umat. Saya Nggak selama ini pakai yang iya. MPK. Nah, untuk kalau dia sudah jadi berry, ini udah jadi berry set ya. Ya. Nah, kita masuk kandungan berupa kalium dan fosfat. Kalium dan fosfat. Maksud saya gini Om, dari mulai Om tanam di dalam tebu lampot itu
buat pertumbuhan selanjutnya sampai Om melakukan Pemangkasan. pemangkasan, itu pupuknya apa Om? Itu aja. Itu aja. Tiga Asam besar umat? itu. Asam umat, asam amino, Terus kohe. Udah begitu aja. Sekali seminggu. Iya. Om kasih ya apa nggak takut kepenuhan itu Om? Apanya Nanti kalau kohe ini Oh, kohe kan kita itulah bisa dibilang feeling kita. feeling Feeling. ya seberapa dia butuh lah Seberapa gitu ya. dia butuh dan kita lihat pertumbuhan pucuknya, Om. Iya. Kalau pucuknya masih figur, berarti dia masih terpenuhi nutrisi nitrogen. Organik dong ini. Tapi belum full organik karena saya dari fungisidanya kan masih yang Fungisida masih sintetis. pakai Iya. itu ya, pakai Pestisida saya pakai apa tuh sintetis. Om? Boleh sebut mereknya? Boleh ya. Iya. Untuk sistemiknya saya pakai Amistartop. Amistartop. Itu saya seling dengan yang kontak Yang kotaknya apa Om? Antrakol. Antrakol. Jadi nggak beda-beda jauh juga dengan teman-teman yang lain ya. Yang penting tepat waktu pemberian gitu Om Marwan ya. Betul, dan konsisten. Konsisten, benar. Jangan nunggu sakit dulu baru diobatin. Itu biayanya lebih mahal kalau ngobatin, Om. Lebih parah lagi lebih parah lagi Om, kalau udah sakit diobatin daun udah pasti luntur semua. Nah, seenggak-enggaknya daun nggak begini, nggak segar, angus kadang-kadang ya, apalagi udah kena jamur Om Marwan. Bang Om itu juga pakai insek. Iya. Untuk insek juga. Pakai ya? insek. Itu insek kalau insek nggak rutin. Oh, nggak rutin Karena ya? nggak rutin di sini kan kebetulan sirkulasi lancar, Om, tempat saya. Iya. Iya. Kalau saya lihat memang udah ada perkembangan daun bolong-bolong atau ada kan kelihatan kalau insek ya kelihatan kasat mata. Iya. Kecuali ya melibak atau frisa ya, baru saya semprot dengan insek pencegahan. Yang rutinnya itu Yang fungisida rutin lah ya. fungisida. Fungisida. Insek tuh mungkin sebulan sekali, Om. Ya, karena Berarti begini Om Marwan, Om Lutfi ini menggunakan pupuk itu 50 organik, 50 bukan pupuk ya, maksudnya pupuk. Kalau pupuk udah nggak pakai kimia Om Marwan ya. ya, Dia pungi pakai sama insek pakai kimia. Jadi 50-50 kita bagi ya, bagi dua aja ya. Jadi bukan nggak pakai kimia. Iya, belum full organik. Belum full organik, nggak full juga kimia gitu ya Iya. teman-teman. Jadi sampai dia beriset, sampai dia matang, Sampai matang itu kita stop, Om, kimia. stop kimia. Kurang lebih 2 minggu atau sebulan mau panen. Sebulan mau panen, Kita stop. stop kimia. Stop. Nah, Pungi pun stop. nggak apa-apa dia daunnya jamuran atau dia kena ini, nggak apa-apa asal kita kan buat di konsumsi ya. konsumsi. Nah, iya. Atau Terus mungkin saat dia viration, stop. Iya, Ya, bisa. saat Saat dia mau dia- operation itu kan bisa 2 minggu atau sebulan lah. iya. Kita udah stop. Terus ada pertanyaan lagi nih Om. Kalau ada gitu ya, kalau ada subscriber Naila Transindo Garden nanya, Om Joy, itu dijual nggak sih? Nah ini nih, ini dijual nggak sih Om? Ini bisa, yang pertama saya mau uji media tanam saya. Media tanam. Media tanam saya ini kan media tanam hasil riset saya, Om. Asli riset sendiri. Mungkin kalau media tanamnya udah saya sebutin, tapi komposisinya tidak bisa saya publis. Iya. Karena baru sekali uji ya. Nah, saya setelah mau ya. uji mampu nggak dengan ini apa? Ini paling 20 liter ya, 25 liter Om. 25 liter. 25 liter. Mampu nggak dengan Wadah terbatas wadah ya. terbatas terbatas. bisa Berbuah maksimal. dan berbuah jumlah maksimal yang banyak dengan ya. jumlah yang banyak. Dan kelangsungan hidupnya setelah berbuah, Heeh. gitu ya? Betul. Langsung berbuah berikutnya. Saya Iya. mau tes Apa aja. apa rencananya Om nanti dengan habis panennya Om 50% menggantikan media tanamnya? Kalau untuk pembuahan pertama, kedua tidak perlu. Tidak perlu. Penting berarti ya. Heeh. Masih- Karena akar masih cukup. Nah, Karena tadi dia ada penampung. Iya. ada penampung. Gitu. Kalau Itu yang agak mungkin nggak unik. ada penampung, kayaknya harus Iya, mesti diganti. harus diganti. Pembuahan pertama karena kan sudah tersedotnya nutrisinya ke buah, ya kan. Jadi dia mungkin udah tinggal presentasinya udah tinggal kecil. Tapi karena ada penampung yang tadi dibilang sistem wick, Iya. sistem wick atau sistem apa namanya Semi hidroponik. semi hidroponik itu, jadi dia masih mencukupi nih. Nah, Karena dia masih nggak terbuang sampai hanya mengurangi presentasinya tuh masih banyak yang terkandung di dalamnya itu masih banyak gitu. Iya. Bang Joy. sebenarnya asik ya kalau jalan-jalan kemana-mana. Jadi di tempat ini beda, di tempat ini beda, di tempat ini beda. Betul. Kalau saya mendukung semuanya Om. Iya. Semuanya terbaik. Biarlah mereka berkarya dengan terbaik mereka sendiri. Nanti kita baru rangkum siapa yang terbaik. Kita bukan cari yang terbaik. Bisa nggak gitu loh. Silahkan teman-teman subscriber itu ngikut yang mana terserah. Betul.
Kalau saya sendiri nggak harus mengikutin Om Marwan, nggak harus mengikutin Om Lutfi, nggak harus ikut saya. Harus. Jadi semua video saya ambillah yang benarnya, ambil yang positifnya, yang negatif buang jauh-jauh. Gitu Om ya. Jadi kalau emang paham dengan organik, paham dengan kimia silakan. Paham dengan Om Marwan silakan, paham dengan Om Lutfi silakan. Iya. Jadi mana yang menurut teman-teman itu yang terbaik silakan ikutin. Begitu Om Marwan ya. Betul. Yang penting kita hijaukan bumi dulu. Nah, hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Saya kemana-mana menjalin silaturahmi. Insya Allah saya di situ dapat ilmu. Ya. Nah, ilmu itu saya bagikan buat teman-teman. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Sebenarnya cerita ini panjang sebenarnya, enak ini. Asik, cuman waktu kita yang terbatas kali ya. Mungkin di lain kesempatan Boleh. kita akan bertemu lagi di sini dan akan mereview buah ini selanjutnya. Sebulan lagi apa 2 minggu lagi udah pasti ada perubahan di sini. Insya Allah ini akan ada kontes ya. Boleh. Gitu. Nanti ada kontes, kita ikutin kontes. Kalau Om Lutfi nggak mau bawa, saya yang bawa. Silakan. Kalau begini saya sangat mendukung. Boleh. Dan boleh. videonya pun saya nggak tunda, biar dipublikasi langsung. Nanti saya saya share dulu yang titik kita penanaman di Kelurahan Petukangan Utara. Habis ini langsung peles dulu saya share buat teman-teman ya. Ya. Mungkin cukup sampai di sini kali Om Marwan, Om Lutfi. Ya. Mohon maaf teman-teman keterbatasan saya dalam pembicaraan, dan kita membahas di sini, kita bukan pakar, kita juga semua belajar. Teman-teman juga bisa belajar, semuanya kita belajar. Nanti kalau emang skala uji praktek kita itu mana yang benar, silahkan ikutin. Kita nggak mewajibkan harus ikut siapa, gitu Om ya. Mewajibkan. Nah, kita juga nggak menyalahkan itu varian apa, gitu ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam sehat, salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.